Tes tes 1 2 3. Suara saya masuk. Oke, kita mulai ya. Sudah jam 1 lebih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah melewati sempat berlibur sebentar ya, hari raya, kita bisa melanjutkan kembali latihan kita untuk mempraktekkan ilmu waris yang teorinya sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, atlubul afwa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal kita selama bulan Ramadan, menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang sukses di hadapan Allah, yakni mendapatkan ampunan dan ridhonya. Dan kita beristihlal ya, saling menghalalkan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Baik, kemarin kalau tidak salah kita sudah sampai latihan nomor 7 ya. Nah, sekarang kita masuk latihan nomor 8. Nah, ini saya berikan kasusnya. Saya minta supaya dipecahkan dengan urutan yang sudah kita simulasikan sebelumnya. Dimulai dari syaratul warasah, kemudian tahapan ta'yinul mawadi', kemudian ta'yinul ansibah, dan yang terakhir adalah hisab. Untuk sementara penjelasan dalil kita kesampingkan dulu, karena kita harus fokus proses berpikir yang benar terlebih dahulu. Nah, barangkali mungkin di hisab agak terakhir barulah kita nanti menambahkan aspek penjelasan dalilnya, gitu ya. Oke, untuk kasus ke-8 begini kasusnya: zaujun, ibnatani, bintu ibnin, dan ukhtun. Suami, 2 putri, kemudian putri putra, dan saudari. Ya, suami, 2 putri, kemudian putri putra, dan saudari. Oke, saya beri waktu 10 menit ya, sampai jam 13.15. Silakan dikerjakan. Maaf Ustaz, yang tadi terakhir apa Ustaz? Saudari ya Ustaz? Saudari ya, maksudnya saudari sekandung itu ya. Oke.
Oke, barangkali sudah ada yang mau mencoba? Silakan. Saya boleh mencoba, Ustaz? Boleh, Mbak Ainil, silakan. Ya, untuk suami, dua putri putra dan saudari. Fardul warosahnya, suami adalah asobah, dua putri adalah ahlul faridoh, putri putra adalah ahlul faridoh, saudari kanu adalah ahlul faridoh.
Kemudian ta'yinul mawadi'nya, suami berkurang jika ada walad. Kemudian dua putri tetap karena tidak ada ismun. Putri putra gugur karena bintang sudah mendapat 2/3, dan kemudian bersobah karena ada bintang. Kemudian ta'yinul asibanya, suami mendapat 1/4 karena ada walad. Bintang ini mendapat 2/3 dibagi rata. Dan saudari menjadi mendapat sisanya. Hisabnya, suami mendapat 1/4, penyebutnya itu bilang ya, penyebut. Yang itu kami mendapat 2/12, masing-masing mendapat 4/12, dan saudari dapat 1/12 Ustaz. Dua putri dapat berapa? Dua putri dapat 2/3. Kalau pecahan per 12 tadi, jadinya berapa? Jadinya kalau mereka berdua dapat 8/12, tapi kalau kalau masing-masing dapat 4/12. Suami berapa tadi? 1/4. Jadi kalau pecahan pertamanya 3/12. Oke. Tadi di awal tadi disebut suami asobah, benar? Iya, suami asobah. Nah, itu yang perlu dikoreksi Mbak Ainil ya. Oh. Suami bukan asobah ya. Suami ahlul. Ya benar-benar. Iya. Ya. Analisisnya sudah benar. Nah, semua penyebutannya tadi kayaknya silap ya. Suami adalah ahlul fardhah. Aku ya. Oke, baik. Oke, bagus. Nah, selanjutnya sekarang kasus yang kedua. Kasus yang ke-9 berarti ya. Oke. Banatun sejumlah putri dan banatu ibnin sejumlah putri putra. Oke, silakan.
Salah tahu. Oke, barangkali ada yang sudah selesai, boleh mencoba. Boleh saya coba, Ustaz? Oke, monggo Mas Habib. Jadi dalam hal ini ahli warisnya banatun berarti 3 atau lebih putri ya Ustaz ya, sama banatu ibnin 3 atau lebih putri putra. Untuk sardu warosahnya putri adalah ahlul faridoh akwiya, sedangkan putri putra ahlul faridoh du'afa. Kemudian ta'inul mawadinya putri utuh karena tidak ada ibnun, sedangkan putri putra gugur karena bintun hakiki atau majasinya sudah mengambil lebih dari 2/3 karena ada 3 atau lebih putri. Kemudian untuk ta'inul ansibanya putri mendapatkan 2/3 karena lebih dari 1 orang. Untuk hisabnya putri mendapatkan 2/3 dibagi rata sejumlah putri tersebut, sedangkan untuk sisanya dikembalikan ke Baitul Mal, atau kalau tidak ada berarti dikembalikan ke ahli waris yang dalam hal ini kembali ke putri lagi, Ustaz. Oke, bagus. Iya, jawabannya sahih, benar. Oke, soal-soal berikutnya langsung saja dikerjakan. Kalau sudah selesai boleh langsung mengajukan diri gitu ya. Oke. Soal berikutnya adalah banatun sejumlah putri, kemudian banatu ibnin
sejumlah putri-putra, dan ibnu ibnin, putranya putra. Silakan. Itu ada bang, situ atau sana itu.
Gimana? Sudah ada yang selesai? Coba Ustaz. Oke, Mas Lufan. Kasus ini feedback ini. Halo. Ya. Kasusnya sejumlah putrinya putra sama satu putranya putra Ustaz. Sardul warothanya itu sejumlah putri ahlul faridoh aqwiyah, sejumlah putrinya putra ahlul faridoh du'afa, putranya putra asobah. Ta'yinul mawadi, sejumlah putri utuh karena tidak ada ibnun. Sejumlah putrinya putra awalnya gugur karena minimal 2 orang putri sudah mengambil 2/3 bagian, tetapi jadi asobah. Iya. Karena adanya putranya putra, putranya putra asobah mengambil sisanya. Kemudian ta'inul ansibanya sejumlah putri 2/3 total dibagi rata. Kemudian putranya putra dan putranya putra dibagi berdasarkan apa namanya hisabnya sejumlah putri total 6/9, putranya putra 1/9, putranya putra 2/9. Oke, 6/9 itu bagaimana ketemu angka itu? 2/3. Putranya putra dapat 1 bagian dari sisanya 1/3, dan putranya putra dapat 2 bagian dari sisa 1/3. Jadi dikalikan 3 gitu ya? Ya. Oke, jadi pada kasus jumlah ahli waris itu tidak jelas dalam kasus ini, maka kita tidak perlu memperbesar penyebut ya. Jadi kita cukup berhenti menjelaskan pada sejumlah putri 2/3 dibagi rata di antara mereka. Karena nanti kalau jumlah 3 nanti akan beda, kalau jumlah 3 dengan 4, 5, 6 itu akan berubah terus angkanya. Maka kita cukup bertumpu pada angka normatifnya saja, 2/3 dibagi rata di antara mereka. Lalu sisanya 1/3 itu dibagi dengan cara taksib di antara sejumlah putrinya putra dan putra. Karena banatu ibnin pun nggak jelas di situ ya. Apakah 3, 4, 5, 6 nggak jelas di situ. Jadi makanya kita mencukupkan diri pada pecahan normatifnya saja, 2/3 dan sisanya 1/3 dibagi dengan cara taksib. Gitu ya. Oke. Tapi Ustaz, saya pengen tanya Ustaz. Jadi sebenarnya makanya tadi agak-agak ragu. Jadi ini sebenarnya saya nulisnya itu jadi total untuk sejumlah putri yang tadi itu 6/9 atau 2/3, tapi aku jadikan ke situ untuk sebagai total masing-masing gitu. Jadi putrinya total yang tadi 1/9, total putranya putra 2/9. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, jadi ya gitu sih. Ya, sebenarnya nggak salah juga itu. Artinya nanti kalau ditemukan dengan jumlah dihitungkan dengan harta itu nggak salah, jauh nggak salah. Cuma kaidahnya begini, selama jumlah ahli waris itu majhul, nggak tahu ya, istilahnya misterius gitu ya, maka untuk hisab kita berhenti pada normatif saja, tidak perlu yang sampai level hisab real ya, karena real itu diperlukan data berapa jumlah masing ahli waris secara jelas. Gitu aja ya. Oke.
Oke, Mas Habib mau tanya, silakan. Untuk memperjelas Ustadz, yang soal aturan taksib itu kan bukan dibagi berdasarkan kelompok putri-putra dengan kelompok putra-putra terlebih dahulu, tapi semuanya kan Ustadz ya, semuanya dibagi sejumlah total orang, di mana taksib bahwa yang laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan ya Ustadz, jadi nggak dibagi dulu kan ya. Betul, bukan kelompok ya. Jadi makanya itulah yang saya katakan tadi, harus tahu data realnya masing-masing ya. Jumlah masing-masing itu berapa? Kan akan berubah terus pecahannya nanti ya. Oke, baik. Kemudian soal berikutnya nomor 11. Banatun sejumlah putri, kemudian banatu ibnin sejumlah putri-putra, dan ibnu ibnin satu orang putranya putra-putra. Silakan. Ibnu ibnin itu satu orang atau sama kayak sebelumnya Ustaz? Ibnu ibni sejumlah putranya putra. Satu orang putranya putra-putra ya. Kalau yang sebelumnya itu sejumlah atau satu orang? Satu orang juga. Satu orang juga. Iya, karena kalau jamak itu bani atau abna. Ya. Boleh buatlah. Kan kamu kan udah 3, aku kan 2. Jadi kamu nggak boleh buat lagi, kan udah 3 kali dan 3 pasukan. 4. Kan ini kan pasukan, ini 2. Ini juga itu. Tandanya 4. 2, 3, 4. Ini kalau saya ikut, ini tuh bonusnya berbus putri itu mas mana mas yang kotor itu loh tuh itu dia kan teman. Sama ini kalian ada ini sekarang hasil diperban jadinya payudara dia kan belum diperban orangnya dulu baru diperban. Kalau cewek itu tidak keras masuk
Oke, adakah yang sudah selesai? Mas Tizar mungkin? Kembali enggak? Ya, baik Ustadz. Saya coba. Kita mulai dengan Sardul Warosa. Ada sejumlah putri, yaitu Ahlul Faridah Aqwiya, sejumlah putri-putra yang merupakan Ahlul Faridah Du'afa, kemudian yang terakhir adalah putranya putra-putra yang merupakan Asobah. Di Ta'inul Mawadi, sejumlah putri jatahnya utuh karena tidak memiliki putra. Sejumlah putri-putra awalnya gugur karena putri telah mewarisi 2/3, tetapi karena ada putranya putra-putra yaitu Ibnu Ibnin di bawahnya, maka sejumlah putri-putra menjadi asobah. Kemudian putranya putra-putra mereka mewarisi. Di Ta'yinul Ansiba, sejumlah putri karena jumlahnya lebih dari 2, maka mendapatkan 2/3 dibagi rata. Sejumlah putri-putra dan putranya putra-putra mendapatkan sisanya. Di Hisab, sejumlah putri mendapatkan 2/3 dibagi rata. Kemudian sejumlah putri-putra dan putranya putra-putra mendapatkan 1/3 yang akan dibagi secara taksib. Jadi mirip seperti kasus sebelumnya. Oke, bagus, jawabannya benar. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah titik rawannya adalah menata posisi antara putrinya putra dan putranya putra. Ya, kalau yang sebelumnya kan sudah jelas karena mereka selevel, maka bisa diasobahkan lelaki selevel. Nah, ini kan kasusnya di bawahnya. Apakah bisa diasobahkan di bawahnya? Nah, aturan yang sudah kita pelajari bahwa putri-putra bisa diasobahkan lelaki di bawahnya dengan syarat dia bukan ahlul faridah. Nah, karena di sini putrinya putra dia bukan ahlul faridah, tidak mendapatkan setengah maupun 1/6 karena harusnya dia gugur, maka dia memenuhi ketentuan ini. Jadi jawabannya sudah benar. Banatul ibnin, putrinya putra dalam hal ini diasobahkan putranya putra-putra, ya. Oke, sekarang kasus berikutnya adalah banatun di putranya sejumlah putri, kemudian banatu ibnin sejumlah putrinya putra, dan ibnu ibni satu orang putra dari putranya putra-putra. Ya, silakan. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa dua.
Kalau ada ini ya. Ini maksudnya buat itu kayak gabung. Kita pun nggak apa. Tapi kan itu kan ada orang banyak kan, Dek. Kok aku ada deh. Dua-dua udah kalah, ya kan? Aku loh cuma satu, kalau dua kali. Ini overpower juga, Dek. Soalnya ada mesin yang membuat dia jadi overpower. Ini ada mesin yang overpower. Oke, kita akan menang. Cek cepetan, Dek. Overpower sesuanya kayak gini guys, ya kan? Itu kan nggak ada mesin. ICP itu kan nggak ada mesinnya kan, ya? Ya, mobil. Tapi nggak ada mesinnya, ya kan? Berarti robotnya loh, harus dibuat lagi ya. Kan dia waktunya panjang. Oke, barangkali ada yang mau nyoba nomor 12 ini? Saya coba Ustadz, boleh? Monggo, Mbak Linda. Ini kasusnya sama dengan yang sebelumnya Ustadz. Jadi Sardul Warusahnya sejumlah putri itu Ahlul Faridoh Aqwiyah, kemudian sejumlah putri putra Ahlul Faridoh Du'afa, dan putra-putra ini asobah. Ta'inul mawadinya sejumlah putri jatahnya utuh karena tidak ada putra. Kemudian sejumlah putri putra yang awalnya gugur jadi asobah karena ada yang asobah yang di bawahnya membuat dia menjadi asobah, yaitu putra-putra itu tadi. Kemudian yang putra itu ya tidak gugur, jadi kena satu-satunya asobah di situ. Kemudian untuk ta'inul ansibanya sejumlah putrinya mendapat 2/3. Kemudian yang sejumlah putri-putra dan satu putra itu nanti mendapat sisa. Untuk hisapnya sejumlah putri mendapat 2/3 sehingga masing-masing putri itu 2/3 dibagi rata. Dan untuk sejumlah putri-putra dan satu putra-putra sepertiga itu dibagi taksib di antara mereka. Jadi sama dengan contoh yang sebelumnya, Ustaz. Oke, ya, bagus. Sudah paham ya? Oke, soal berikutnya. Ibnun 1 putra dan sittu banat 6 putri. Silahkan. Tadi 6 putri Ustaz yang keduanya.
Ya, 6 putri. Jadi yang katanya pecah ya kan, mesti kita tinggal ditembak bisa masuk ke ampun. Oke, ada yang sudah selesai? Boleh mencoba kalau sudah selesai, gampang sekali ini. Balik ke Mbak Ainil mungkin. Bentar, ya saya coba Ustaz, saya belum selesai nulis tapi Ya. baik, kasus ini yang Sadul Farosahnya itu Ibnu adalah Asobah, kemudian 6 putri adalah Ahlul Faridah Al-Qawiyah, kemudian Kainul Nawawinya jatah 6 putri berkurang karena ada Ibnun, kemudian yang Kainul Asibanya jadi mereka dibagi dengan cara taksib Ustaz, jadi yang Ibnun itu mendapat mendapat 2/8 2/8, kalau bintunnya itu masing-masing dapat 1/8 Ustaz. Oke. Betul jawabannya. Jadi simpelnya sebenarnya menghitung taksib itu gampang saja. Jumlah laki-lakinya dikalikan 2, terus tambahkan jumlah perempuan. Karena jumlah laki-lakinya 1 di sini, dikalikan 2, terus 2 ditambahkan 68. Nah, nanti pasti yang laki-laki dapat 2 per hasil penyebutnya ya. Kemudian masing-masing perempuannya mendapatkan 1/4 dari jumlah inputnya. Jadi 2/8 dan 1/8 gitu ya. Oke. Soal berikutnya. Ini nggak sampai 1 menit, harusnya sudah bisa. 1 putra dan 8 putri. Ayo, silakan. Yang putranya dapat 2/10 Ustaz. Putri-putrinya masing-masing dapat 1/10. Iya, betul. Ya. Jadi putranya 2/10, masing-masing putri dapat 1/10. Oke, soal berikutnya. Nah, ini kayaknya Mas Tizar ini yang bisa menjawab ya. 1 putra dan 10 putri. Ya, silakan. 10 putri ya. Berarti pecahannya 12, putranya 2/12, sisanya putri, berarti 10/12. Masing-masing berarti berapa ya? 1/12. Oke, betul. 1 putra dapat 2/12, kemudian masing-masing putri dapat 1/12. Ya. Oke. Ini kalau kasusnya semuanya sudah enak, nanti yang mungkin pecahannya perlu dihitung lebih spesifik kalau mendapatkan sisa ya. Mereka dapat ada alul faridah yang lain, kemudian mereka mendapatkan sisa. Oke. Maaf Ustadz, yang sebelumnya itu berapa putrinya ya Ustadz? 8 itu, 8 putri. 8 ya, saya kelewatan. Terlalu cepat. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya agak panjang ini. Nah, ini kasusnya adalah 1 putri, lalu 1 putrinya putra, kemudian 1 putrinya putra-putra, lalu 1 putrinya putra-putra-putra, dan 1 putrinya putra-putra-putra-putra. Nah, ya. Silakan.
Dek, ini loh Dek, bisa naik. Nanti kayak gini. Sih, gitu. Jangan. Kan ada dua, iya kan? Dicocok nih, ya kan? Naik. Ayo, ayo. Ini kan paling besar, ya kan? Kok paling besar bisa kalah dengan bisa saja. Menjadi besar, bergabung, bergabunglah. Itu bukan karena aku. Itu karena besar-besar. Lalu kamu habis itu kamu kan tuwil ya kan? Kamu itu tuwilnya itu terlalu banyak, jadi pendek gitu loh. Itu bukan karena aku. Itu karena itu. Nah, itu bukan sama aku, Dek. Sana masuk terus. Hah? Oh. Aku nggak kasar. Lah, jam satunya udah lewat, Dek. Tapi ini masih belum. Kan jam 12 itu kan belum. Ini jam 1 itu kan belum, ya kan masih belum. Masih laju. Terus. Tahu. Itu berarti air itu sedang ya. Bang matiin. Loh, tadi mencetak lagi. Oke. Oh, bayarlah. Katanya aku kan kamu. Kan belum asar, Dek. Udah. Alfa, sini deh. Ya, sini. Sini dulu. Loh, emang boleh mainan itu sama dia? Ayo, Pak. Betul. Kan diberes, nggak boleh diberes lagi. Tapi aku main Lego. Terus kamu buat Lego. Emang boleh? Lah iya, ya kan beresin. Mbak. Tapi jangan diserang ya pas aku sholat. Kalau diserang kurang. Ya, jangan diserang. Jadi orangnya ini ada dua, ya kan? Jadi ada dua komandan. Ya kan? Bukan gitu deh. Kan tadi kan sudah jelas kok kamu lupa. Kayak gini loh. Kan musuhnya itu kan rusak, ya kan? Kan musuhnya kan mati. Itu kan pendek itu kan juga rusak, ya kan? Jadi itunya boleh diupgrade lagi. Tapi bukan kalau yang rusak. Rusak. Hah? Rusak? Enggak. Kan gini loh maksudnya. Kayak gini. Kan musuhmu itu kan mati. Bukan dia kan rusak, ya kan? Itu boleh diambil barang-barangnya, boleh diambil lagi. Tapi bukan punya kita yang diambil. Bukan ini yang diambil. Kan ini kan punya kita, ya kan? Jadi yang boleh diupgrade itu
sisanya kita tapi ambilnya yang berguna itu ditaruh di sini deh ini boleh diupgrade gitu loh punyanya ini kan mobil ini kan mobil besar Oke, ada yang sudah selesai? Silakan kalau ada. Boleh saya coba Ustaz? Monggo, Mbak Linda. Ya, ini Sardul Warosahnya yang satu putri itu Ahlul Faridah Aqwiyah, kemudian yang satu putri putra Ahlul Faridah Du'afa, yang satu putri putra-putra, dan yang berikutnya satu putri putra-putra-putra dan satu putri putra-putra-putra-putra, semuanya juga Ahlul Faridah Du'afa. Dan untuk ta'inul mawadinya, yang satu putri mendapat utuh karena tidak ada putra, kemudian yang satu putri putra menjadi pelengkap 2/3, kemudian yang sisanya itu gugur Ustadz. Jadi ya cuman satu putri putra saja yang jadi pelengkap 2/3, sisanya gugur. Untuk ta'inul ansibanya, satu putri setengah, yang satu putri putra 1/6. Hisapnya ya setengah itu 3/6, ya satu putri putra 1/6, kemudian ada sisa berarti 2/6 itu nanti ke Baitul Mal atau dikembalikan ke ahli warisnya Ustaz. Oke, bagus ya. Alhamdulillah sudah paham. Jawabannya benar, analisisnya sudah akurat. Mas Tovan mau tanya, silakan. Ya Ustaz, kan dikembalikan ke ahli waris Ustaz. Terus kalau nggak salah dulu pernah dikatakan berdasarkan proporsinya ya Ustaz ya. Itu gimana Ustaz? Ya. Itu kayaknya unlimited ke bawah terus 2/3 sepenyempurna 2/3 dan seterusnya atau gimana Ustaz? Ya, jadi sisa harta yang 1/3 itu dibagi dengan proporsi setengah sama 1/6 itu tadi. Terus nanti ada sisanya lagi, terus nanti dihitung lagi setengah sampai unlimited. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ustadz boleh nanya? Ya, silakan. Yang kalau dikembalikan ke ahli waris itu sebenarnya penggunaannya bebas, maksudnya terserah mereka mau mengatur bagaimana, atau misalkan mereka sepakat untuk memberikan ke ahli waris yang gugur tadi itu apa diizinkan atau bagaimana Ustaz? Oke, jadi maksud dikembalikan ahli waris adalah menjadi hak mereka. Perkara setelah itu dihibahkan kepada yang lain ya silahkan, tidak apa-apa, bebas saja. Tapi ngasihnya kepada yang gugur tadi itu bukan sebagai warisan, sebagai hibah, gitu. Oh iya, Ustaz. Oke. Jadi ahli warisnya cuma yang 2 ini aja kan Ustaz ya? Betul, hanya 2 saja. Yang lain karena tidak berhak ya gugur, bagaimanapun juga gugur. Waktu itu istilahnya apa Ustaz? Ini kan bukan taksib Ustaz. Roddun istilahnya. Kalau dikembalikan lagi itu namanya roddun. Belum kita bahas sih sebenarnya karena kasus-kasus roddun kan jarang ya di masyarakat ya. Makanya sebenarnya masuk tema pendalaman itu. Jadi ini belum dilatih untuk menghitung roddun, tapi kita berlatih yang masih reguler dulu ya, yang konsep dasar dulu. Oke, lanjut ya. Kasus berikutnya adalah bintu ibnin, putrinya putra, kemudian bintu ibni ibnin, putrinya putra-putra, lalu bintu ibni ibnin, putrinya putra-putra, bintu ibni ibnin, putrinya putra-putra, dan bintu ibni ibnin, putrinya putra-putra. Ya. Silakan. Kayaknya tinggal saya Ustaz ya. Oke, ya. Langsung jawab. Kayaknya ini sama Ustaz sama yang sebelumnya. Nah. Yang bintu ibnin, dia mengambil tempatnya bintu. Karena tidak ada bintu. Maksudnya pertama ya, Sardul Warosah
Bintu Ibnin, dia Ahlul Faridoh Duafa, sampai ke bawah-bawah. Tainul Mawadinya, putrinya putra, dia mengambil jatahnya, seperti halnya putri. Putrinya putra-putra, dia itu penyempurna 2/3. Sisanya gugur. Tainul Ansibanya, putrinya putra, dia dapat setengah. Putrinya putra-putra, dia penyempurna 2/3. Hisapnya putrinya putra, dia dapat setengah. Putrinya putra-putra dapat 1/6. Sisa hartanya dikembalikan ke ahli waris berdasarkan rodun. Oke, ya, betul. Jadi poin pentingnya adalah di situ putra menggantikan posisi putri karena putrinya tidak ada. Jadi dia dapat setengah, kemudian generasi bawahnya itu mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Oke. Kasus berikutnya mirip dengan sebelumnya, hanya aja tak ada tambahan abun. Ada tambahan ayah di sana. Ya, silakan. Kalau di dalam itu ada soalnya elemen itu besar. Kadang itu maksudnya itu misalnya bangun kecil, bangun dari bayi, tahu kenapa? Kalau dari itu biasanya pakai minuman, sedikit bayi kayak sedikit. Berai, ini tanya, kalau orangnya nggak jadi bayi. Orang itu segini golong. Tun. Bayi. Itu kan kalau ditembak itu sorry bayi. Bayi yang menjadi tipu ya bayi. Kita berhasil menyelamatkan dunia. Karena benteng ini. Kau senang tidak bayi? Kan punggungnya jenggot ya. Oh, tak serban. Katanya orangnya tak serban deh. Ini orang yang punya tank ini. Oke, aku bergerak. Cepetan. Lalu nggak nangis lagi ya, Dek? Itu kan bayi tank. Nanti kamu akan menjadi besar. Oke, kamu. Aku lihat itu.
Tunggu. Alfa, kamu dengar tadi? Alfa, yang badan Iron itu loh, Dek. Badan besar yang kecil mana badan Iron? Di situ. Pagi hari ini dia. Oke, Mas Tovan, silakan. Saya coba saja. Ya. Makin ke bawah makin susah, jadi cobain. Kasusnya sama kayak sebelumnya, tapi ada tambahan ayah, Sarul Warosahnya, satu putrinya putra, terus ke bawah, Alul Faridoh Duafa, ayah Alul Faridoh Akawiyat, Ta'inul Mawadi, satu putrinya putra diperlakukan seperti bintun, satu putrinya putra-putra penyempurna 2/3, satu putrinya putra-putra terus ke bawah gugur, kan sudah mengambil 2/3 di atasnya. Ayah Ahlul Faridoh plus Asoba, karena ada ke bawah. Satu putrinya putra, Tayunul Ansu putrinya putra setengah, satu putrinya putra penyempur 3, 1/6, ya 1/6. Hisapnya putrinya putra setengah, putrinya putra 1/6, 3/6 sama 1/6. Ayah itu 1/6 plus sisanya atau 2/6. Oke, ya bagus Mustafa. Ya, tadi yang saya garis bawahi pengaturan posisi ayah ya. Kadang-kadang sering luput pada kasus ini tuh langsung mengatakan ayah sebagai asobah. Nah, kadang-kadang begitu. Ini kurang akurat ya. Untuk kasus ini mungkin nggak kelihatan salahnya, tapi kalau kasusnya agak kompleks baru kelihatan salahnya. Yang benar adalah ayah di sini ta'inul mawadhi'nya adalah sebagai ahlul faridah plus asobah. Kenapa? Karena ada bintu ibnin. Aturannya kan pokoknya ada bintun atau bintu ibnin terus ke bawah, maka ayah itu double posisi statusnya. Ya, jadi sebagai ahlul faridah sekaligus asobah. Jadi ayah di sini harus dapat 1/6 dulu. 1/6, setelah itu baru sisanya diberikan kepada ayah. Jadi walaupun nanti hasilnya sama ya, hasil perhitungannya sama, yakni ayah totalnya dapat 1/3 nantinya, tetapi prosesnya itu yang penting. Karena nanti kalau pada kasus-kasus yang berbeda, proses ini kalau diabaikan pasti akan mengakibatkan kesalahan penghitungan. Ya. Oke. Lanjut. Sekarang kasusnya adalah kasusnya sekarang ini putrinya putra mirip dengan sebelumnya ya, mirip dengan sebelumnya. Perbedaannya adalah posisi ayah digantikan ibnu ibnin, satu ibnu ibnin. Ya, silakan. Kita masuk. Tehnya juga ikut dek, tehnya. Cuma sini saya di sini ada. Bayi kamu di sini ya bayi. Kamu diam dulu ya. Tinggal. Ini itu sampai kayak gini. Oh, oke.
Titannya yang menyerang habisin sama ini dek. Kalian tak dek sama ini itu mas dilempar sama itu mas sampai ada ledakan itu ledakannya kayak gini aku lompat semua lompatnya sini itu kan ternyata ada air yang mengalir ternyata di ada air di sini aku langsung rusak dek tanya dek itu mas satunya itu buntung nih karena dia properti salah mas gara-gara ledakan itu kalau Renor itu jadinya buntung itu ada titan-titan lagi cuma kayak gitu mas Renor kan sama kayak pasti sama tali-talian tumbang tumbangnya nggak sih sebetulnya tapi kayak gini loh habis itu bubuk itu karena tadi oh yang oke aku akan gigit tanganku itu kembali ke sini mas melempar batu jadi waktu itu ada intan itu dia bisa kembali soalnya ada masuk dia itu diprokoti sama titan lagi makanya dia buntung satu masuk titan error masuk dia melawan titan itu mas ini mas lagi gulat sama titan cuma dia mas minta tolong aja tapi minta tolong guys diam kau bocah mas kakinya Renor ada yang putus satu jadi cuma satu jalan dan satu kali itulah ternyata Renor kalah aduh mas ketusuk panas nih ini adalah oke aku akan dulu mau jadi titan Oke, ada yang sudah selesai? Silakan. Oh, saya coba Ustaz. Ya, Sardul Warosahnya yang satu putri putra dan ke bawah satu putri putra, satu putri putra itu semuanya ahlul faridah du'afa, yang satu putra itu asobah. Kemudian tayyinul mawadiknya yang satu putri putra diperlakukan sama seperti bintun, tapi karena ada satu putra maka dia diasobahkan, jadi jatahnya berkurang karena ada satu putra sementara yang satu putri putra dan generasi ke bawahnya tuh gugur karena ada satu putra itu.
Itu Ustaz. Jadi kemudian akhirnya tinggal tersisa 2 ahli waris, 1 putri putra dan 1 putra putra. Untuk ta'yinul asibaknya yang 1 putri putra itu dan 1 putra putra akhirnya semua mendapatkan sisa dibagi secara taksib. Hisapnya yang 1 putri putra mendapat 1/3, yang 1 putra putra mendapat 2/3. Oke, bagus sekali ya. Nah, saya tadi yang sangat saya perhatikan itu gimana itu cara menggugurkan putri putra-putra terus ke bawah itu. Ya, ternyata jawabannya benar ya. Yakni karena ada putra di atasnya. Itu ya kuncinya di situ. Karena ada putra di atasnya, maka semua yang di bawah putri putra menjadi gugur. Jadi pada kasus ini sudah benar tadi ahli warisnya sisa 2, ibnu ibnin dan bintu ibnin dibagi dengan cara taksib. Nah, putra-putra mendapatkan 2/3, sementara putrinya putra mendapatkan 1/3. Oke, berikutnya saya buat soalnya sama dengan. Maaf Ustadz, ada pertanyaan untuk kasus sebelumnya. Kalau melihat adanya di akhir ada ibnu ibnin, apakah itu menggugurkan putri putra yang di bawahnya, yaitu putri putra putra? Ya betul, itu yang tadi saya katakan ya. Ya, terus ada juga kasus ketika bintu ibnin diasobahkan, maka syaratnya dia bukan adalah ahlul faridah, tapi karena tidak ada bintun, maka putri putra otomatis menjadi ahlul faridah juga, karena diperlakukan seperti bintun. Apakah itu benar, Ustaz? Jadi posisi putri putra bukan asobah, tapi ahlul faridah. Karena tidak karena syaratnya kalau diasobahkan oleh selevel, maka dia bukan ahlul faridah. Oke, sebentar. Pertanyaan terakhir belum belum nyambung. Oh ya, belum ya. Tadi kan disimpulkan bahwa ahli warisnya ada 2, putri putra dan putra putra. Ya. Tetapi mereka berdua dianggap sebagai asobah. Padahal kalau saya lihat di catatan saya, putri putra hanya menjadi asobah kalau dia bukan ahlul faridah. Putri putra bukan jika bukan ahlul faridah. Nah, catatan nomor berapa itu? Itu ada di 5 aturan nomor 5. Kalau saya salah mencatat ya? Itu kayaknya buat yang apa namanya itu? Kalau diasobahkan oleh laki-laki di bawahnya itu syaratnya itu. Oh, itu yang di bawahnya ya. Oh iya, betul. Ya, betul. Ya, kelewat. Ya. Makasih Mas Safar. Makasih. Ya. Oke. Bukan setara ya, tapi yang di bawahnya. Oke. Baik. Kasus berikutnya sama. Nah, bedanya cuma di sini, di laki-laki ini ya. Ibnu ibnin itu di sini diganti dengan ibnu ibnin. Oke. Bagaimana cara mengatur warisan untuk kasus seperti ini? Silakan. Oh, tadi lo nggak dengar. Apa? Kamu tahu puding? Tahu. Aku mau beresin.
Memang. Cuci tangan. Ya tambah. Tanganmu itu cuci tangan. Pakai sabun yo. Cuci di sini boleh pakai. Mana ada saya pakai sabun. Di bawah situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Yang ke bawah. Maksudnya ambil yang situ. Yang itu loh. Satu aja. Yang kecil aja. Ada lagi sih Mas. Sabun yang kayak bisa. Mas, sabun yang kayak itu piring itu Mas pakai itu ya. Ini tak sabun sih sabun. Mas gak usah di sabun. Gimana? Sudah ada yang selesai? Saya coba circle gitu. Ya, silakan Mas Taufan. Kasusnya sama kecuali yang terakhir ini Ibni Ibnin Ustaz ya. Sardul warosahnya satu putrinya putra, terus ke bawah itu Ahlul Faridah duafa, Ibni Ibnin itu asobah, Tayinul Mawadi satu putranya putra diperlakukan seperti bintun, satu putrinya putra jadi asobah karena ada Ibni Ibnin, satu putrinya putra terus ke bawah gugur karena ada Ibni Ibnin, kemudian Ibni Ibnin dia asobah. Jadi Ta'yinul Mawadinya satu putrinya putra mendapat setengah, satu putrinya putra dan satu putra, satu putri putra dan satu putra dibagi berdasarkan taslim sisanya. Hisapnya putrinya putra dapat 3/6, putrinya putra 1/6 dan putranya putra 2/6. Oke ya, betul, bagus. Jadi putrinya putra dapat setengah, yakni dalam hal ini 3/6. Kemudian sisanya dibagi taksib antara bintu ibni ibnin, putrinya putra dan ibnu ibni ibnin, putranya putra. Jadi penghitungan hasil akhirnya untuk putrinya putra dapat 3/6, kemudian putra dapat 2/6, 1/6 miliknya putrinya putra. Oke, sisanya gugur ya, karena sudah ada ibnu ibnin, artinya ibnun di atasnya. Oke, saya kira
Cukup untuk pertemuan hari ini? Jelas semua ya untuk latihan sampai nomor 20 ini. Ada pertanyaan mungkin sebelum diakhiri? Baik. Kalau sudah tidak ada, berarti kita cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insya Allah pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Salam Ustaz. Yeah. Iya.